vaksinasi ya, saya pikir dokter gitu. Ya. Hebat nih ya. Mau dia tuh. Ya kan. Iya. Itu kan bukan harapan Bisa diceritakan Ya, tapi itu orang kapan ini yang sih bantu si ya. Adi ini mengetahui bahwa dia Saya nggak tahu mengalami semua vaksinasi ya. Awal mula saya hamil nggak ada kendala apa-apa sampai kami mau melahirkan karena air ketubannya udah beres, jadi kan harus ambil tindakan. Saya sesar, dia lahir nggak ada masalah apa, beratnya 29, normal seperti bayi biasanya, suaranya pun keras. Mulai dia sakit umur 4 bulan. 4 bulan itu awal mula perutnya keras kayak papan, terus kulitnya tegang semua. Nah, terus dari situ kami manggil, karena kita dari perusahaan, panggil kepala kliniknya. Kepala kliniknya mengajukan rujuk ke Medan karena waktu itu belum berlaku BPJS. Kita berobat dari Medan dari umur 4 bulan sampai 9 bulan. Baru 9 bulan ternyata diagnosa sama dokter waktu itu kayak nggak ada penyakit apa-apa gitu kan, semua normal semua, cuma kita nggak tahu kendalanya ke belakang kayak mana. Pulang, begitu kami pulang umur 3 tahun kami rencanakan lagi berobat ke Medan karena rambut mulai rontok, kami umur dedek 3 tahun saya balik lagi ke Medan. Begitu balik ke Medan, waktu itu kita berobat jalan, udah 3 tahun itu balik lagi kemari, udah balik, selama umur 3 tahun kita berobat terus balik berlaku BPJS kan kita nggak bisa ke Medan lagi, kita lari ke Banda Aceh. Cuma waktu itu udah dari umur dia 3 tahun kita nggak ada berobat lagi. Begitu 5 tahun kita berobat lagi karena mengeluarkan kelenjar di leher. Nah, kita berobat, dirujuk ke rumah sakit Ujung Patihah, dari Ujung Patihah dirujuk ke Banda Aceh. Tapi di Ujung Patihah ditanya juga sama dokter anaknya riwayat penyakitnya. Ya saya menceritakan lah riwayat penyakitnya ada apa. Karena langsung masalah genetik, langsung dokter mengatakan sindrom Progeria, tapi lebih lagi bagus dirujuk ke Banda Aceh. Ya, dirujukkanlah kami ke Banda Aceh. Begitu di Banda Aceh, periksa semua. Di situ kita tahu dia sindrom Progeria, di situ kita tahu dia ada masalah dengan jantungnya, di situ juga kita tahu bahwa hormon tulangnya sangat kurang. Nah, setelah itu kita terus berobat ke rumah sakit sampai terakhir kami berhenti karena dedek nggak tahan diambil darah terus, jadi kami berhenti ya sampai sekarang. Cuma untuk saat ini kalau memang sakit, apa dia demam, apa dia batuk, itu paling kita ke dokter ya ngasihkan obat demam, obat batuk gitu. Setelah ibu mengetahui kondisi penyakit jadi ini seperti itu, bagaimana perasaan ibu sebagai orang tua? Sedih. Ada lingkungannya, baik itu sekolah atau itu pemain. Sebenarnya kita tahu, karena kita tahu dedek sakitnya ini, sebenarnya kita sedih, tapi dalam arti kata saya tidak mau memperlihatkan kesedihan saya seorang ibu di depan anak. Saya ingin anak ini walaupun kayak manapun dedek ini kuat, walaupun dengan dia kondisi seperti apapun dia kuat. Saya tidak mau dia melihat saya nangis, walaupun sebenarnya orang tua mana melihat kondisi anak seperti itu pasti sedih dan rasa tidak terima. Tapi memang ini cobaan yang dikasih Allah, kita harus jalani. Kalau dia sama kawan-kawannya baik semua sama dia, karena pun kawannya udah tahu. Saya sering juga bilang sama kawannya, dedek jangan diapa-apain, dedek gini deh. Jadi kawannya udah tahu semua. Jadi kalau seandainya pun ada dia di sekolah menulis, dia capek, ya kawannya tetap membantu. Dia jam istirahat, kawannya megang, gandeng rame-rame, bawa dia ke kantin untuk dia makan gitu. Jadi anak berapa? Anak kedua. Itu anak berapa tahun sebelumnya? 10 tahun. Dalam 10 tahun itu baru ada dedek. Terus kakaknya gimana? Kakaknya lahirnya normal, 3,5 kilo. Alhamdulillah kakaknya sehat. Sekarang lagi kuliah di Medan, di USU. Kendala ibu sekarang dalam pengobatan sidik saat ini seperti apa?
Sebenarnya kendalanya ya saya kayak mana ya, kalau untuk anak ya apapun orang tua mencari untuk pengobatan anak. Cuma saya ingin kayak mana Dedek ini maunya dia harus dapat fasilitas yang lebih intensif untuk penyakit dia ini. Kalau masalah dibilang orang tua nggak mampu, nggak ada orang tua yang nggak mampu. Apapun cara orang tua pasti mencari untuk anaknya. Berharap dari pemerintah Ya seperti itulah. Kita memang berharap, cuma kita tidak mau meminta. Ya kalau memang ada yang memberi ya alhamdulillah kami terima. Pernah ingin berobat ini sampai ke luar negeri? Sebenarnya ada sangat ingin terbentuk dana aja. Sebenarnya sangat ingin karena saya maunya Dedek ini sembuh. Saya maunya Dedek ini sembuh. Saya maunya Dedek ini sehat seperti anak-anak yang lain. Kemana cara kita ngobatin dia? Kalau bisa kita mengobatin keluar, apa salahnya? Cuma ya kita kilas balik lagi kan dananya. Nah itu. Kalau pemerintahan Kabupaten Nagan Raya sendiri perhatian terhadap keluarga ibu seperti apa? Kalau dibilang dari dinas kesehatan, umur Dedek 6 bulan itu selalu sampai 1 tahun itu ada, memang Dedek ada dibantu. Jujur aja memang dibantu dari karena berat badan nggak naik, dia diberikan susu pediasur sampai umur dia 1 tahun. Tapi kalau yang lain-lain enggak.